Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Salsabila Kotrunada, NPM 208110189. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Seminar Islami dengan judul proposal saya, Hubungan Antara Kepercayaan Diri Menurut Perspektif Islam dengan Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja pada Mahasiswa. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Lapangan kerja sarjana sosial di Indonesia membutuhkan orang-orang yang berkualitas agar perusahaan dan institusi dapat bersaing dan berkembang dengan cepat, terutama di bidang ketenaga kerjaan. Wisuda juga merupakan pengalaman bagi banyak siswa. Di zaman yang semakin canggih dan modern seperti sekarang ini, pentingnya pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan adalah aset terpenting untuk mendapatkan pekerjaan. Kehidupan modern yang semakin kompleks ini menuntut kita untuk tetap semangat dan tangguh, baik akademik maupun non-akademik. Kamu juga butuh ketangguhan mental dan kualitas pribadi yang baik sangat membantu seseorang bertahan dan bertahan. Menurut Risnia dan Sugiyasi 2021. Kecemasan dalam dunia kerja adalah perasaan cemas yang dialami seseorang ketika memasuki dunia kerja. Kecemasan ini biasa dialami oleh mereka yang baru saja menyelesaikan studi atau baru lulus dan ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Baru lulus adalah masa di mana seorang mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Lulusan baru biasanya merasa cemas ketika memasuki dunia kerja, karena dunia kerja adalah dunia yang belum pernah mereka masuki. Kecemasan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, persepsi tentang kepastian mendapatkan pekerjaan. Kecemasan akan dipanggil untuk wawancara kerja, ketidakpastian bidang yang diminati atau diinginkan, dan kekhawatiran akan kebutuhan mendapatkan pekerjaan tetap seiring bertambahnya usia. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah atau hipotesis penelitian serta tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu apakah terdapat hubungan antara kepercayaan diri dalam perspektif Islam dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa. Tujuannya untuk menguji apakah hubungan antara kepercayaan diri dalam perspektif Islam dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa. Hipotesis yang dibuat oleh peneliti berdasarkan landasan teori yaitu yang pertama, HO diterima. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat kepercayaan diri dalam perspektif Islam dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa. 2. HA diterima. Ada hubungan yang negatif dan signifikan antara tingkat kepercayaan diri dalam perspektif Islam dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa. Percaya diri adalah keadaan mental atau psikologi seseorang yang memiliki keyakinan kuat dalam mengambil atau melakukan suatu tindakan. Orang yang kurang percaya diri memiliki citra diri yang negatif dan sering menutup diri, sehingga kurang percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, percaya diri dapat juga diartikan sebagai keyakinan bahwa kemampuan seseorang memadai dan kesadaran bahwa seseorang dapat menggunakan kemampuannya dengan tepat. Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian atau konsep diri yang penting bagi seseorang. Dikarenakan dengan adanya kepercayaan diri seseorang mampu mengaktualisasikan segala potensi yang ada pada dirinya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa kepercayaan diri tidak hanya harus dimiliki oleh orang dewasa, tapi juga remaja dalam perkembangan mereka menjadi dewasa, agar mampu berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat menciptakan interaksi sosial yang positif. Aspek yang terkandung dalam kepercayaan diri yang pertama, ambisi. Ambisi merupakan dorongan untuk mencapai hasil yang diperlihatkan kepada orang lain. Orang yang percaya diri cenderung memiliki ambisi yang tinggi. Mereka selalu berpikir positif dan berkeyakinan bahwa mereka mampu untuk melakukan sesuatu. 2. Mandiri. Individu yang mandiri adalah individu yang tidak tergantung pada individu lain karena mereka mampu untuk menyelesaikan segala tugasnya, tahan terhadap tekanan. Yang ketiga, optimis. Individu yang optimis akan selalu berpikiran positif, selalu beranggapan bahwa ia akan berhasil, yakin dan dapat menggunakan kemampuan dan kekuatannya secara efektif serta terbuka. 4. Tidak mementingkan diri sendiri. Sikap percaya diri tidak hanya mementingkan kebutuhan pribadi, akan tetapi selalu peduli orang lain. 5. Toleransi. Sikap toleransi selalu menerima pendapat dan perilaku orang lain yang berbeda dengan dirinya. Sedangkan dimensi ada 4. Yang pertama, dimensi kognitif, yaitu perasaan tidak menyenangkan yang muncul dalam pikiran individu sehingga mengalami rasa cemas dan khawatir.
Yang kedua, dimensi motorik, yaitu perasaan tidak menyenangkan yang muncul dalam bentuk tingkah laku seperti meremas jari, menggeliat, menggigit bibir, menjitikkan kuku, dan gugup. Yang ketiga, dimensi somatis, yaitu perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul dalam reaksi fisik biologis, seperti mulut terasa kering, kesulitan bernafas, berdebar, tangan dan kaki dingin, pusing banyak keringat, tekanan darah naik, otot leher dan bahu terasa tegang, serta sulit mencerna makanan. 4. Dimensi afektif, yaitu perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul dalam bentuk emosi. Perasaan tegang karena luapan emosi yang berlebihan seperti dihadapkan pada suatu teror. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Saifuddin Anwar, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang difokuskan pada analisis data numerik yang telah diolah dengan menggunakan metode statistik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasi untuk membandingkan pengukuran dua variabel yang berbeda dan menentukan derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel-variabel tersebut yaitu kepercayaan diri dan kecemasan terhadap dunia kerja dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan modal angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, angket juga cocok digunakan bila responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet menurut Sugiono 2018. Teknik analisis data yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevaliditasan. Suatu alat instrumen dikatakan valid apabila mempunyai validitas yang tinggi. Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan, mampu mengukur apa yang akan diukur. 2. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Instrumen dikatakan reliable apabila menghasilkan data yang dipercaya. Yang ketiga, uji normalitas. Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat statistik yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing kelompok itu berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov dengan langkah-langkah dalam SPSS. Nah, yang keempat, uji linearitas. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data variabel X dan variabel Y memiliki hubungan linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA dengan bantuan software pengolahan data. Model atau pola proposal saya, metode keyakinan ini menekankan kepada keyakinan tanpa ada sedikit pun terhadap ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Metode korelasional yang digunakan bila penelitian ingin memprediksi kaitan antara dua variabel. Alat yang diukur adalah alat tes dalam bentuk skala psikologi. Baiklah, sekian proposal yang psikologi seminar Islam yang saya susun. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.